Pemirsa, selamat datang di Investa News. Kembali lagi bersama saya Gedias Ratnandalas yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk membahas seputar dunia investasi edisi Senin 29 Mei 2023. Berita pertama pada hari ini, indeks harga saham gabungan mengalami koreksi tipis 0,2% dalam pekan keempat Mei 2023 dibandingkan pekan sebelumnya pada Jumat yang berada di level 6.700,56. Adapun pada Jumat, indeks ditutup terkoreksi 0,26% atau setara 17,23 poin. Lesunya IHSG selama sepekan dimotori oleh sektor teknologi yang tertekan paling signifikan, yakni 5,33%, dan diikuti sektor energi yang terkoreksi 3,34%. Adapun sektor yang menahan pelemahan IHSG, yakni sektor barang konsumen non-primer dengan kenaikan sepekan 2,42%, dan sektor transportasi yang menguat 2,41% selama sepekan. Dalam satu pekan, sebanyak 73,7 miliar lembar saham diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 41,5 triliun rupiah. Di seluruh pasar, investor asing cenderung masuk dengan net foreign buy mencapai 1,74 triliun rupiah. Sedangkan di pasar reguler, investor asing juga membukukan net buy sebesar 2,11 triliun rupiah. Pergerakan IHSG selama sepekan dibayangi oleh sentimen antara lain Bank Indonesia yang melaporkan permintaan pembiayaan korporasi yang terindikasi tumbuh terbatas atau melambat pada April 2023. Ini tercermin dari saldo bersih tertimbang pembiayaan korporasi sebesar 19,8% pada bulan lalu. Selain itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa anggaran pendapatan dan juga belanja negara atau APBN pada April 2023 mencatatkan surplus senilai 234,7 triliun rupiah. Neraca pembayaran Indonesia pada kuartal pertama 2023 terpantau meningkat. Neraca pembayaran Indonesia pada kuartal pertama terpantau surplus 6,5 miliar US dollar. Pada rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 24 hingga 25 Mei 2023 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-day reverse repo rate sebesar 5,75%. Selain itu, suku bunga deposit facility sebesar 5,00% dan suku bunga lending facility di level 6,50%. Sementara dari global, pelaku pasar mencermati pembicaraan antara Gedung Putih dan perwakilan Republik tentang peningkatan plafon utang Amerika Serikat yang terus berlarut-larut tanpa kesepakatan. Selain itu, kebijakan Federal Reserve juga menjadi fokus pasar. Risalah rapat dari pertemuan The Fed pada 2 hingga 3 Mei lalu menunjukkan bahwa pejabat The Fed yang sebelumnya setuju akan perlunya kenaikan suku bunga lebih lanjut menjadi kurang pasti saat ini. Berita selanjutnya datang dari proyeksi IHSG. Indeks harga saham gabungan tertutup di zona merah pada Jumat. IHSG ditutup turun 0,26% atau 17,23 poin. Analis MNC Sekuritas Heritia Wicaksana mengatakan pelemahan IHSG masih dipengaruhi oleh beberapa hal. Salah satunya adalah masih adanya pembahasan untuk debt ceiling dari Amerika Serikat yang mempunyai batas waktu hingga Juni 2023. Hal ini masih menjadi kekhawatiran bagi para investor akan adanya potensi default apabila tidak memenuhi kesepakatan. Lalu beberapa harga komoditas dunia yang mengalami terkoreksi. Harga minyak, gas, dan juga batu bara terkoreksi, dan hal ini menjadi efek negatif bagi emiten-emiten energi di IHSG. Equity Research Analyst Intraco Sekuritas Alris Paskalis Tambolang menjelaskan pelemahan IHSG juga karena dibayangi oleh penurunan pertumbuhan kredit sektor perbankan Indonesia ke 8,08% secara tahunan pada April 2023.
Di sisi lain, Bank Indonesia kembali mempertahankan suku bunga acuan di 5,75%, walaupun suku bunga acuan saat ini jauh di atas inflasi dan nilai tukar rupiah relatif stabil. Hanya saja risiko dari kenaikan suku bunga acuan The Fed masih cukup besar. Dari eksternal, pelaku pasar masih memperhatikan perkembangan kesepakatan debt ceiling di Amerika Serikat, menyusul kekhawatiran akan potensi default jika terjadi. Kesepakatan terkait debt ceiling belum tercapai hingga 1 Juni 2023. Dari eksternal, di pekan ini, China akan merilis data NBS Manufacturing PMI di Mei 2023. Sementara Amerika Serikat akan merilis data ISM Manufacturing PMI di Mei 2023. Untuk itu, Alrik memperkirakan IHSG masih berpotensi melanjutkan pelemahannya pasca break low level psikologis 6.700 pada Jumat 26 Mei lalu. Jika Heritia memperkirakan IHSG masih akan tertekan pada Senin. Secara teknikal, IHSG dalam tekanan jual cukup besar. Kami memperkirakan IHSG masih rawan terkoreksi dan pelaku pasar dapat mencermati support di 6.656 dan resisten di 6.729. Waspadai apabila break support diperkirakan IHSG akan menuju 6.612 hingga 6.622. Sementara Alrik memproyeksikan IHSG akan bergerak pada area support di level 6.640, sementara resisten pada level 6.760. Beberapa saham yang dapat diperhatikan menurut Alrik adalah UNVR, SNGR, IMTP, TBIG, TWOR, BRIS, CPFA, dan juga CPIN. Sementara Heritia merekomendasikan saham TWOR, BOOD, dan juga RALS. Beralih pada sektor komoditas, harga emas batangan 24 karat PT Aneka Tambang pada perdagangan Jumat terpantau masih melanjutkan penurunan tipis dibandingkan harga Jumat pekan lalu. Ini merupakan penurunan mingguan ketiga berturut-turut. Harga emas 24 karat antam ukuran 1 gram terpantau dijual Rp1.043.000 per gram pada Jumat 26 Mei lalu, lebih rendah Rp2.000 dibandingkan harga jual pada Jumat 19 Mei pekan lalu. Secara harian, harga emas antam berada pada level tertingginya sejak Sabtu 20 Mei sampai Rabu 24 Mei sebesar Rp1.056.000 per gram, kemudian kembali turun ke level terendahnya sebesar Rp1.043.000 per gram pada Jumat 26 Mei lalu. Sementara itu, harga emas satuan 10 gram dan juga 25 gram masing-masing dijual Rp9.925.000 dan Rp24.687.000. Selanjutnya, harga emas satuan 50 gram dibanderol Rp49.295.000, sedangkan ukuran 100 gram dapat ditebus dengan harga Rp98.512.000. Di sisi lain, harga buyback emas antam berada di level Rp935.000 per gram, lebih rendah Rp4.000 dibandingkan pada Jumat 19 Mei pekan sebelumnya. Selanjutnya pada sektor komoditas yang kedua, harga minyak dunia bergerak menguat selama satu pekan terakhir, melanjutkan penguatan pekan sebelumnya hingga perdagangan Jumat petang. Harga minyak West Texas Intermediate di New York Mercantile Exchange bergerak di level 71,75 US dollar per barel. Nilai tersebut lebih tinggi 0,28% dibandingkan dengan harga pekan sebelumnya senilai 71,55 US dollar per barel. Sementara itu, harga Brent di ICE Futures Europe menguat 0,65% menjadi 76,07 US dollar per barel, lebih tinggi dibandingkan dengan posisi akhir pekan sebelumnya 75,58 US dollar per barel. Penguatan harga minyak mentah selama sepekan terjadi dipicu oleh persediaan Amerika Serikat dan pasokan bahan bakar yang semakin ketat, serta adanya peringatan dari Menteri Energi Saudi kepada spekulan yang meningkatkan prospek pengurangan produksi OPEC lebih lanjut. Sementara itu, persediaan minyak mentah dan bahan bakar Amerika Serikat yang turun tajam juga turut mendukung laju harga komoditas tersebut. Namun, harga minyak sempat tertekan karena investor masih menimbang keadaan pasar di tengah ketidakpastian
apakah Amerika Serikat akan menghindari gagal bayar utang? Jika Amerika Serikat mengalami gagal bayar, maka akan mendorong ekonomi Amerika Serikat ke jurang resesi yang pada akhirnya dapat berdampak pada perekonomian global. Berita penutup kita pada pagi hari ini, rupiah diperkirakan berbalik menguat di awal pekan ini. Pasar merespon positif perundingan batas utang atau debt ceiling Amerika Serikat yang mencapai kesepakatan sementara. Menurut chief analis TCFX Futures Lukman Leong, rupiah berpotensi menguat di tengah dengan sentimen risk on. Pasar bereaksi positif setelah perundingan debt ceiling Amerika Serikat mencapai kesepakatan sementara. Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen pada Jumat memperpanjang batas penetapan gagal bayar utang pemerintah dari 1 Juni menjadi 5 Juni. Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede mengatakan, para negosiator Partai Republik dan Gedung Putih juga semakin dekat dengan kesepakatan menaikkan batas utang dan membatasi pengeluaran federal selama 2 tahun. Sementara rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia menepis harapan investor bahwa Bank Indonesia untuk menurunkan suku bunga pada Jumat 26 Mei, rupiah di pasar spot melemah 0,01% ke 14.955 rupiah dan kurs G-Star melemah 0,05% ke 14.959 rupiah. Pada Senin, Joshua memprediksikan rupiah di 14.900 hingga 15.000 dan proyeksi Lukman di 14.850 hingga 15.000 rupiah. Berita tersebut sekaligus menjadi berita penutup kita pada perjumpaan kali ini. Saya Gedia Serakan Dallas pamit undur diri. Sampai jumpa.